Kemudian jamaah yang berbahagia, puasa Asyura ini dahulunya wajib. Jadi sebelum diperintahkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura diwajibkan sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Hal ini menunjukkan keutamaan puasa Asyura pada awal perkaranya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, Nabi dahulu puasa Asyura dan memerintahkan manusia agar berpuasa pula. Maka ketika turun kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura itu ditinggalkan. Maksudnya tidak lagi diwajibkan. Tetapi Nabi SAW tetap mengerjakannya. Kemudian jamaah yang berbahagia, puasa Asyura ini jatuh pada bulan Muharram. Sebagaimana disebutkan, afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bahwasanya puasa yang paling afdal setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah yang kita namakan puasa Muharram. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, salat apakah yang lebih utama setelah kita melakukan salat wajib?" Maka kata Nabi, "As-salatu fi jawfil lail." Salat yang utama setelah kita melakukan salat wajib jamaah yang berbahagia adalah salat di tengah malam. Kemudian ditanya lagi, puasa apakah yang paling utama setelah kita berpuasa di bulan Ramadan? Maka Nabi SAW menjawab, berpuasa di bulan Allah yang kau namakan bulan Muharram. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, keutamaan berpuasa Asyura ini karena jatuh di bulan Muharram. Sementara kita sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dalam 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Salah satu diantaranya adalah bulan Muharram. Nah, adapun cara berpuasa di hari Asyura jamaah yang berbahagia, ada beberapa metode. Berpuasa selama 3 hari. Jadi puasa selama 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Jadi Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz sebagaimana telah disebutkan Ibnul Qayyim dalam Al-Huda dan Al-Majid Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya selisihilah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Dan dalam riwayat At-Tawawi menurut peraturan pengarang disebutkan sumuhu wa sumuhu qablahu aw ba'dahu yauman wala tusabbihum wa la tusabbihu wal yahud. Dikhususkan puasa pada hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi ini jamaah yang berbahagia, cara puasa yang pertama. Namun di dalam sanadnya, di dalam sanad dari hadis ini ada rawi yang diperbincangkan. Ibnul Qayyim berkata dalam Zadul Ma'al, ini adalah derajat yang paling sempurna. Kemudian Syekh Abdul Haq Al-Dawi mengatakan ini yang paling utama. Lalu Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengisyaratkan keutamaan dengan cara ini. Namun demikian jamaah yang berbahagia, sekali lagi disebutkan tadi dalam sanadnya ada bermasalah. Namun mayoritas ulama kemudian memilih cara seperti ini adalah dimaksudkan untuk lebih berhati-hati. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukil pendapat Imam Ahmad yang memilih cara seperti ini selama 3 hari pada saat timbul kerancuan di dalam menentukan awal bulan. Jadi ada catatan khususnya. Kalau kemudian ada kerancuan, orang berselisih tentang awal bulan Muharram, ya, sebagaimana berselisihnya orang jatuhnya tanggal 1 Syawal, maka kata Imam Ahmad, baru kemudian beliau berpuasa selama 3 hari, 9, 10, dan 11 kalau ada kerancuan di dalam penentuan 1 Muharram. Kemudian jamaah yang berbahagia, metode puasa yang kedua adalah berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Mayoritas hadits ini menunjukkan cara seperti ini, di mana Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan kemudian memerintahkan berpuasa. Dan para sahabat berkata pada waktu itu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini diagungkan oleh orang Yahudi." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9. Tetapi sebelum datang tahun depan Nabi SAW telah wafat. Dalam riwayat yang disebutkan
la imbaqitu ila qabilin la sumannat tasi. Jika aku, kata Nabi, masih hidup pada tahun yang akan datang, sungguh saya akan melaksanakan puasa pada hari Tasu'a, itu puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, berdasarkan hal seperti ini jamaah yang berbahagia, maka berkatalah Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 mengandung kemungkinan bahwa beliau tidak hanya berpuasa tanggal 9-nya saja, namun juga ditambah pada hari ke-10. Kemungkinan dimaksud untuk berhati-hati dan mungkin juga untuk menyelisih kaum Yahudi dan kaum Nasara. Kemungkinan kedua inilah yang lebih kuat dan ini ditunjukkan sebagian dalam riwayat Muslim. Nah, jamaah yang berbahagia, karena hadis itu ada 3 bentuk, ada hadis perkataannya Nabi, qauliyahnya Nabi, ada hadis fi'liyahnya Nabi, perbuatannya Nabi, dan ada hadis takririahnya Nabi, persetujuannya Nabi. Nah, Nabi sudah katakan ini, tetapi kemudian beliau meninggal dunia sebelum sempat melakukan keinginannya. Maka di kalangan para ulama mengatakan bahwa ini adalah perintah. Oleh karena itu, untuk menyelisihi orang Yahudi di dalam berpuasa, maka hendaklah kita berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian dari Atta ia mendengar Ibnu Abbas berkata, selisihilah Yahudi, berpuasalah pada tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi ini Atta berkata, Ibnu Abbas mengatakan selisihilah orang Yahudi, ya, berpuasalah pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, kemudian yang ketiga jamaah sekalian, berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 11 Muharram. Jadi boleh memilih kita puasa tanggal 9 10 ataukah berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Jadi berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, sekali lagi, namun dikatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih karena dia memiliki 3 cacat. Yang pertama ada namanya Ibnu Abi Laila, ini lemah dan sangat buruk hafalannya. Kemudian Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini bukan hujjah, jadi dia bisa dijadikan dasar dalam penentuan hukum. Kemudian perawi sanad hadis tersebut secara marfu' lebih thiqah dan lebih hafal daripada perawi jalan ada sanad secara baik.